Selamat datang di Ngobrol Pemerintahan, podcast tempat kita mengupas isu-isu politik pemerintahan di Indonesia secara tajam dan informatif. Ya, hari ini kita kembali lagi. Cuman hari ini kita akan fokus pada salah satu pilkada yang paling dinantikan di tahun ini gitu ya, yaitu ada Pilkada Sumatera Utara 2024. Yang mana ada dua pasangan calon yang menjadi sorotan besar gitu ya. Ada Bapak Bobi Nasution dan Bapak Surya melawan Edi Rahmayadi dan Bapak Hasan Basri. Kita akan membahas potensi elektabilitas keduanya serta skenario dampak dari pemerintahan Presiden Prabowo. Mari kita mulai. Pertama dari profil singkat dulu ya dari kedua pasangan, dari Bapak Bobi Nasution dan Surya. Bobi Nasution adalah menantu presiden atau mantan Presiden Joko Widodo dan saat ini menjabat sebagai wali kota Medan. Reputasinya dikenal dengan program urbanisasi dan digitalisasi pelayanan publik Medan. Terus Bapak Surya sendiri adalah politisi senior dan mantan kepala daerah yang membawa pengalaman panjang dalam tata kelola pemerintahan. Kekuatan utama jelas ya, koneksi Bobi ke pemerintahan pusat dan citra keluarga Jokowi ditambah dengan pengalaman administratif Surya. Pasangan ini menawarkan kombinasi generasi muda dan pengalaman senior. Tantangannya mungkin adalah kritik terhadap keberhasilan program Bobi di Medan serta stigma politik dinasti bisa menjadi hambatan bagi pasangan Bobi dan Surya. Lanjut ke Bapak Edi Rahmayadi dan Hasan Basri. Edi Rahmayadi adalah petahana, mantan Pangkostrat dan dikenal sebagai figur yang tegas gitu ya. Selama menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara, Edi fokus pada pembangunan infrastruktur dan pengentasan kemiskinan. Sedangkan Bapak Hasan Basri adalah figur yang dekat dengan kalangan pesantren dan memiliki jaringan yang kuat di komunitas muslim tradisional gitu ya. Kekuatan utama sebagai petahana ya, Edi memiliki akses ke birokrasi dan basis dukungan yang mungkin akan loyal gitu ya, utamanya di pedesaan gitu ya. Hasan Basri sendiri menambah daya tarik pada pemilih yang konservatif. Tantangan jelas ini akan kurang lebih hampir sama dengan Bobi tadi, evaluasi publik terhadap kinerja Edi selama menjabat dan kritik atas gaya kepemimpinan yang dianggap kurang kooperatif. Selanjutnya kita coba melihat dari analisis dan elektabilitas kedua pasangan calon gitu ya. Pilkada Sumatera Utara ya tinggal menghitung hari lagi gitu ya, di tanggal 27 November ya akan ditentukan pemenangan antara Bobi Nasution dan Bapak Edi Rahmayadi gitu ya. Dan dimana kalau dikutip dari informasi dari Antara gitu ya, dari hasil survei di 3 lembaga research gitu ya, di mana Bobi Nasution ini dengan visi kolaborasi sumut berkah menuju Sumatera Utara yang unggul, maju dan berkelanjutan. Visi dari Edi Rahmayadi ini adalah Sumatera Utara yang unggul, maju dan berkelanjutan. Oh iya, sama ya, maju dan berkelanjutan. Berarti tidak ada narasi perubahan, cuma diangkat gitu ya. Baik, dari hasilnya dari Lembaga Geopolitik Research Center atau GRC dari 28 Oktober sampai dengan 7 November, di sini mengunggulkan Bapak Edi Rahmayadi ya di angka 52,2%, sedangkan Bapak Bobi Nasution ini di 44,2%, dan ada 3,6% yang tidak tahu atau belum memilih gitu ya. Beda halnya di dua lembaga indikator yang lain gitu ya, atau lembaga survei yang lain, di antaranya Indikator dan Litbang Kompas, yang dimana terpaut jauh gitu ya dari Indikator dan Litbang Kompas ini justru memenangkan Bobi Nasution gitu ya, dibanding Edi Rahmayadi. Cuman yang menarik di sini adalah Litbang Kompas gitu ya. Walaupun angkanya 44,9% untuk Bobi, Edi Rahmayadi 28,0% gitu ya. Tapi ada 27% yang belum menentukan pilihannya. Jadi memang ini masih cukup ketat gitu ya antara dua pasangan tersebut gitu ya. Walaupun bisa dibilang Bobi Nasution ini didukung 10 partai yang notabene adalah tim plus gitu ya. Sedangkan Edi Rahmayadi didukung 6 partai. Yang partai besarnya adalah ya jelas ya, PDI Perjuangan. Kalau dilihat dari keunggulan dari Bobi Nasution ini ya jelas ya, pertama ya kembali lagi keunggulannya adalah koneksi dengan pemerintahan pusat gitu ya. Mereka ya bisa diuntungkan dengan
dukungan logistik atau dukungan mesin politik koalisi pendukung Jokowi gitu ya. Yang kedua ya, fokus Bobi pada pembaruan kota Medan dapat menarik pemilih urban, khususnya pemilih muda gitu atau swing voters. Yang ketiga adalah pengaruh Surya di kalangan pemilih pedesaan, memberikan basis yang cukup kuat di luar Medan gitu ya. Kalau kelemahan, stigma politik dinasti dapat menjadi isu utama terutama di kalangan pemilih kritis gitu ya. Yang kedua mungkin ya, kinerja Bobi sebagai wali kota Medan masih diperdebatkan ya, dengan kritik terhadap implementasi beberapa program gitu ya. Salah satunya mungkin ya terkait, ya ini di luar dari Medan ya sih sebenarnya, ini adalah isu-isu blok Medan lah dan segala macam gitu ya. Nah, selalu diungkit juga ya, bahkan tempo hari pada debat yang berlangsung ya, ini sempat memanas gitu ya setelah Edi Rahmayadi coba menyinggung terkait blok Medan gitu ya. Tapi berusaha untuk ditepis narasinya oleh Bobi gitu ya. Kedua, Edi Rahmayadi dan Hasan Basri keunggulan ya, jelas petahana. Edi memiliki pengenalan nama yang cukup kuat gitu ya dibandingkan Bobi di seluruh Sumatera. Mungkin Bobi ini hanya di Medan aja gitu ya. Terus jaringan Hasan Basri di kalangan pemilih tradisional dan pesantren memperluas basis dukungan di wilayah perkotaan. Dan yang ketiga ya, pemilih yang puas dengan kinerja Edi mungkin akan memilih stabilitas daripada perubahan gitu ya. Iya juga ya. Kelemahan, kritikan terhadap kinerja Edi ya terutama pada hal pengentasan kemiskinan dan tata kelola pemerintahan yang bisa melemahkan elektabilitasnya. Ya termasuk juga ya, gaya kepemimpinan Edi yang mungkin dianggapnya ya kurang komunikatif gitu ya, dapat membuat sebagian pemilih yang mungkin merasa terpinggirkan. Nah ini yang paling seru nih, kira-kira skenario gitu ya, dampak terhadap pemerintahan Prabowo gitu ya terhadap dua pasangan ini kira-kira seperti apa gitu ya. Ketika mungkin kita menganggap katakanlah Bobi Nasution menang gitu ya. Pertama mungkin ya, ketika Bobi Nasution menang ya, kemenangan Bobi akan memperkuat pengaruh keluarga Jokowi ya dalam pemerintahan daerah dan memberikan keuntungan bagi koalisi pendukung Jokowi gitu ya. Jadi masih dipepet terus nih pemerintahan Prabowo. Yang kedua, ini bisa menimbulkan dinamika di koalisi pemerintahan Prabowo ya, terutama jika kekuatan Jokowi ya terlihat lebih dominan. Jadi harusnya tidak ada dua matahari terbit lah gitu ya, sama-sama politisi gitu. Namun Prabowo juga bisa memanfaatkan kedekatan Bobi dengan Jokowi ya untuk memperkuat hubungan pusat dan daerah, khususnya dalam mengatasi problem nasional. Sekali lagi ya, problem nasional akan benar-benar bisa berjalan ketika ada support dari daerah gitu ya. Kolaborasi antara pusat dan daerah itu harus tetap terus berjalan. Jadi diharapkannya Prabowo bisa lebih memanfaatkan kedekatan Bobi ya ketika Bobi Nasution dan Surya menang. Bagaimana jika Edi Rahmayadi dan Hasan Basri menang gitu ya? Kemenangan Edi akan memperkuat posisi petahana dan memberikan stabilitas dalam hubungan pemerintah dan pusat. Yang kedua, namun jika gaya kepemimpinan Edi tetap tidak berubah, ini bisa menjadi tantangan bagi Prabowo untuk mengimplementasikan program nasional di Sumatera Utara. Ini cukup kontradiktif gitu ya. Tapi ya secara military sebenarnya ya, Edi Rahmayadi sama ini kan sebenarnya ada satu poros jadi masih memungkinkan lah gitu dengan pendekatan satuan lah. Di sisi lain, Edi yang dekat dengan elemen konservatif bisa memperkuat basis dukungan Prabowo di daerah tersebut ya, terutama jika Prabowo memanfaatkan jaringan ini secara strategis. Ya sebenarnya dampaknya nggak begitu banget gitu ya, karena kan sebenarnya memang pemerintahan Prabowo cenderung akan disupport banyak orang juga gitu ya. Oke, kira-kira seperti apa pilkada Sumatera Utara 2024 akan berakhir? Semua tergantung pada kemampuan kedua pasangan calon dalam isu-isu lokal dan membangun koalisi strategis. Namun satu hal yang pasti, hasil pilkada ini tidak hanya menentukan arah Sumatera Utara, tetapi juga mempengaruhi dinamika politik nasional di bawah pemerintahan Prabowo. Bagaimana menurut kalian? Siapa yang mempunyai peluang besar dan bagaimana dampaknya terhadap pemerintahan pusat? Yuk diskusikan di kolom komentar di Ngobrol Pemerintahan, dan jangan lupa untuk share juga ya episode-episode ini terhadap atau kepada teman-teman yang peduli akan masa depan Sumatera Utara dan Indonesia. Sekali lagi terima kasih. Mungkin harapan kita mudah-mudahan di
Sumatera Utara pemilihannya berjalan dengan lancar, berjalan dengan jujur dan adil, tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi gitu ya. Dan semoga para aparatur dan aparatur penyelenggara semuanya bersifat netral dan menjalankan ini dengan penuh dengan amanah. Baik, terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya di Ngobrol Pemerintahan. Sekali lagi kita harus tetap kritis, tetap peduli, terus bersama kami membahas isu-isu politik pemerintahan Indonesia. Sampai jumpa. Ciao.